تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Sabtu kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk, ngaji dan bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bena adama law balagat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya bena adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Satu hadis datang dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Anas pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala. Jadi kalau kalian ketemu hadis seperti ini, Nabi bersabda, Allah berfirman, maka hadis ini namanya hadis qudsi. Bukan ayat kursi, hadis qudsi. Qudsi itu artinya suci. Nah, hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Dia tetap firman Allah, tapi tidak tercatat, tapi tidak tertulis, tidak ada nasnya di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada perintah dari Nabi kepada sahabat untuk menuliskan hadis ini. Maka firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi hanya disabdakan oleh Nabi, maka firman ini dinamakan hadis qudsi. Apa isinya hadis qudsi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hai anak Adam, hai manusia. Hai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam keseluruhan, jika kalian memohon kepadaku, kata Allah, wa rajautani, dan hanya akulah, kata Allah, tempat engkau berharap. Kita tidak memohon kepada selain Allah. Kita tidak berharap kepada selain Allah. Nah, ketika kita hanya memohon kepada Allah, ketika kita hanya bersandarkan diri kepada Allah,
kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampuni seluruh dosa yang ada pada diri kamu dan itu gampang bagiku, kata Allah Subhanahu. Jadi selagi kita hanya memohon kepada Allah, selagi kita hanya meminta kepada Allah, selagi kita hanya berharap kepada Allah, tidak pernah meminta kepada orang lain, tidak pernah meminta ampunan, memohon, berdoa kepada selain Allah, maka kata Allah, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku ampuni seluruh dosamu. Nah, sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan kita, kita tidak boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, kita tidak boleh putus asa. Tetaplah kita hanya memohon kepada Allah, tetaplah kita hanya bersandar kepada Allah, tetaplah kita hanya berharap kepada Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni seluruh dosa kita. Ya bena Adam, lau balaghat zunubuka ananas samai, summa astaghfartani ghafartu laka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balaghat zunubuka ananas sama. Jika dosamu sampai mencapai awan yang ada di langit. Jika dosa kalian sebanyak awan yang ada di langit. Kalian tengok ke atas. Mau yang warnanya putih atau dalam keadaan mendung warnanya hitam. Nah, sebanyak itu awan itu dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dosamu sampai menyamai banyaknya awan yang ada di langit. Summastaghfartani. Kemudian kalian meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka. Aku tetap mengampuni walaupun dosa kamu sebanyak awan di langit. Kita adalah manusia biasa yang tidak maksum. Kalau Nabi itu maksum, artinya terjaga dan terpelihara dari perbuatan dosa. Begitu juga para malaikat, mereka juga maksum. Dirinya terjaga dan terpelihara dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Nah, sementara kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Nah, sebegitu banyaknya kesalahan kita, sebegitu banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita tetap memohon dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka. Aku akan tetap mengampuni walaupun dosa kamu hai manusia sudah sebegitu banyaknya sebanyak awan yang ada di langit. Jadi kita nggak boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, manakala kita masih mau memperbaiki diri kita, manakala kita masih mau bertobat kepada Allah, manakala kita masih mau istighfar, manakala kita masih mau memohon dan meminta ampun kepada Allah, maka pastikan Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, hai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya,
seandainya kamu berjumpa kepadaku, datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi. Kalian bisa tahu betapa luasnya bumi ini. Belum ada orang yang bisa menghitung secara deteksi berapa luasnya bumi ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian hai manusia datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi ini. Summalakitani, kemudian kamu menemui aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tusriku bi syai'a. Kamu temui aku, kata Allah, kamu jumpai aku, la tusriku bi syai'a, kalian tidak pernah memusyrikan Allah. Dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah. Allah disamakan dengan ciptaannya. Segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu ini makhluk. Kemudian yang menciptakan itu namanya Khalik. Nah, ketika sang Khalik, ketika yang maha pencipta, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita sekutukan, kita samakan dengan hal-hal yang lain, maka namanya musyrik. Nah, dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia ini adalah musyrik. Apa itu musyrik? Allah dibilang punya anak, itu namanya musyrik. Umat Islam ini lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka ketika ada manusia yang mengatakan Allah itu melahirkan atau Allah itu dilahirkan, maka sesungguhnya mereka yang berpendapat seperti itu adalah musyrik. Dan dosa musyrik tidak akan pernah mendapat ampunan kecuali orang itu tobat terlebih dahulu. Jadi ketika ada seseorang yang pernah memusyrikan Allah, kemudian dia meninggal dunia sebelum ia tobat, maka dipastikan orang itu adalah penghuni neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sementara kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa dan kesalahan seluas bumi ini, sementara kita tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah, aku akan datang kepadamu seluas bumi itu pula untuk memberikan ampunan. Jadi banyaknya dosa dan kesalahan kita walaupun seluas bumi ini, ketika kita tidak menyekutukan Allah, maka seluas dosa kita itu juga Allah akan datang untuk memberikan ampunan. Nah, dari itu kita tidak boleh putus ya Allah, dosa gue udah banyak banget ini, udah numpuk ini itu. Nah, ketika kita berpendapat bahwa Allah itu tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan maghfirah kepada kita karena banyaknya dosa dan kesalahan kita, maka itu dinamakan putus asa. Sementara Allah itu At-Tawwab, Allah maha menerima taubat, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu maha pengampun, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Yang penting adalah untuk menyelamatkan diri kita ini, senantiasa kita menjaga dan memelihara diri kita. Dari apa? Dari berbagai macam perbuatan yang mengakibatkan, menimbulkan perbuatan dosa. Tuh. Kemudian yang kedua,
Seandainya kita ini sudah banyak dosa, sudah banyak kesalahan, maka kita hendaknya senantiasa istighfar, senantiasa membaca astagfirullahal, senantiasa kita memohon ampunan dari Allah. Maka sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, manakala kita masih mau taubat, manakala kita masih mau istighfar, maka insya Allah sebanyak apapun dosa kita akan tetap diampuni selagi kita tidak menyekutukan Allah, selagi kita tidak memusyrikan Allah. Banyak. Kalian hati-hati banget. Nanti di akhir zaman itu akan datang fitnatud dajjal. Akan datang dajjal. Dan tidak ada satu daerah yang selamat dari dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Itu doang yang dijamin sama Allah. Hanya 2 daerah, Mekah dan Madinah. Itu yang tidak bisa dimasuki dajjal. Jadi seluruh malaikat Allah utus untuk menjaga, memelihara Mekah, dan makanya dajjal nggak bisa. Nah, selain dari itu, selain dari Mekah dan Madinah, seluruh muka bumi ini akan dijelajah oleh dajjal. Dan dajjal ini memiliki kekuatan, memiliki ilmu, memiliki kemampuan yang luar biasa. Sampai akhirnya pada saat itu betapa banyaknya manusia yang menuhankan dajjal, percaya dan menjadi pengikut dajjal. Nah, kemudian yang paling banyak menjadi pengikut dajjal itu adalah kaum Hawa, orang perempuan. Dan tanda-tanda bahwa perempuan itu lebih banyak menjadi pengikut dan tentaranya dajjal, mulai dari sekarang ini pun sudah kelihatan. Apa kelihatannya? Yang paling mudah, yang paling zahir bisa kita bedakan mana yang pengikut dajjal dan mana yang bukan pengikut dajjal adalah dari segi pakaiannya saja. Ini yang paling mudah kita zahir kita. Belum lagi pergaulannya, belum lagi perbuatannya, belum lagi kelakuannya. Dari pakaiannya saja sudah kelihatan betapa banyaknya kaum Hawa yang nantinya menjadi pengikut dajjal. Mereka berbusana tapi tidak berbusana. Mereka menutup aurat tapi tidak menutup aurat. Pakaiannya sempit, pakaiannya ketat. Kalian sekarang itu ada pakaian perempuan, celananya terbuat entah dari karet, entah dari jin, entah dari setan, itu bahan pakaian buat. Nah, pakaiannya itu segini nih, celananya tapi celana panjang di bawah dengkul, di bawah lutut. Kemudian pinggangnya itu di bawah pusar. Kaos yang mereka pakai itu agak sempit, kemudian pendeknya ukuran kaos itu di atas pusar. Jadi celananya di bawah pusar, pinggangnya, kemudian kaosnya itu batas akhirnya itu di atas pusar. Udah. Nah, kemudian perempuan ini duduk di warung makan. Duduk di warung makan. Bangkunya bangku satuan, bukan kayak bangku ini. Kalau kayak bangku ini nggak kelihatan. Bangkunya bangku satuan. Nah, ketika perempuan ini duduk karena celananya pinggangnya di bawah pusar, kemudian kaosnya di atas pusar, akhirnya ketika duduk belakangnya melompong. Tahu melompong lu? Apa? Iya. Akhirnya apa?
empusnya kelihatan, pantatnya kelihatan. Ini tanda-tanda pengikut Dajjal. Dan ada pula pengikut Dajjal yang Islami. Zohirnya Islam, dari segi pakaiannya Islami. Dia pakai jilbab, pakaiannya rapi, tapi kelakuannya kelakuan anak buah Dajjal. Dan ini sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di negeri kita, tapi seluruh dunia. Maka mayoritas pengikut Dajjal itu apa? Perempuan. Ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak apabila nanti Dajjal turun, dan Dajjal mengaku dirinya Tuhan karena kemampuannya yang luar biasa. Pertama, ketika Dajjal turun, itu 1 hari sama dengan 1 tahun lamanya. 1 hari, hari pertama tuh. Hari pertama Dajjal turun, 1 hari ukurannya sama dengan 1 tahun lamanya. Kemudian 1 bulan, kemudian 1 minggu, barulah nanti hari-hari berikut. Dan cuma 40 hari. Jadi Dajjal itu turun ke dunia cuma berapa? Tapi sebegitu banyaknya manusia yang hancur. Hari pertama itu Dajjal turun, 1 harinya itu sama dengan 1 tahun itu 360 hari. Itu 1 hari gitu. Saat itu musim akan kering kerontang. Nggak ada lagi makanan pokok kita, tidak ada lagi minuman sat. Susahnya hidup manusia. Nah saat itu hanya Dajjal lah yang mampu memberikan makan. Dan ini ibtila, ini ujian dari Allah. Tidak ada. Semua manusia lapar, semua manusia haus. Tapi Allah tidak berikan apa-apa. Karena sebagai ujian. Yang bisa memberikan itu hanya adalah siapa? Dajjal. Nah, pada saat itu nanti Dajjal akan memberikan 2 pilihan. Ada yang namanya api, ada yang namanya air. Ada api, ada air. Kalian pilih mana? Hah? Api apa air? Yakin? Hah? Nah ketika Dajjal datang, kita di 2 pilihan. Lu mau pilih api, mau pilih apa? Sementara kebanyakan manusia itu memilih kenapa? Karena mereka lapar, karena mereka haus. Di pandangan mereka itu, wah betapa indahnya. Dengan dahaga yang ada, haus yang ada, lapar yang ada, kalau dapat air ini pasti hilang rasa lapar dan haus. Sementara kalau melihat api begitu panas, akhirnya manusia lebih banyak memilih apa? Oh, ternyata terbalik. Tipu daya iblis. Nah, mereka yang kuat imannya, mereka yang mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia melihat begitu jernihnya air, mereka tidak memilih itu, tapi malah memilih yang mana? Itu yang pertama. Mudah-mudahan aja kita ini tidak akan mengalami fitnah Dajjal. Nah, kemudian seandainya satu saat kita akan mengalami fitnah Dajjal, yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak bisa ke Mekah lantaran jaraknya jauh, kita tidak bisa ke Madinah lantaran jaraknya begitu jauh, maka yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah kalian naik ke atas gunung, sembunyilah di sana. Itu ajaran dari Nabi. Nah kemudian
Kalau memang dalam kondisi kita seperti ini, di daerah kita ini jauh dari pegunungan, dan kita tidak bisa menyelamatkan fitnah Dajjal dengan cara naik ke gunung, maka kuncilah pintu sekuat-kuatnya. Nah, kalian yang orang laki, kalau nanti kalian sudah menjadi seorang bapak dan punya istri, ketika datang fitnah Dajjal, ikatlah istri kalian di kaki meja. Ini ajaran Nabi. Jadi kalau nanti udah punya bini dan ternyata kalian itu ngalamin fitnah Dajjal, mau ke Madinah nggak bisa, mau ke Mekah nggak bisa, mau naik ke atas gunung juga nggak bisa, untuk menyelamatkan keluarga kalian, karena yang paling gampang terkena bujukan, godaan, dan rayuan iblis itu adalah perempuan. Maka diajarkan oleh Nabi, kunci pintu kamu, istri kamu ikat. Kalau ada tiang, ikat bini lu di tiang begini. Kalau ada kaki meja, ikat. Kalau ikat. Kenapa? Karena bini kalian itu nanti akan meronta-ronta pengen keluar untuk ngikutin siapa? Ngikutin Dajjal. Sementara di luar itu ribuan, jutaan perempuan itu sudah pengikut Dajjal. Mereka berteriak-teriak manggil istri kalian. Yang istri kalian namanya Susi. Susi, ayo dong. Dari luar panggil. Nah, mereka yang sudah kena apa? Mereka yang pada saat itu sudah kena bujuk rayu iblis, kemudian sudah menjadi bala tentara iblis dengan pakaian yang ada, mereka pegang HP semuanya. Sambil TikTok. Dikirim ke TikTok, Instagram, snack video, apa lagi kirim-kirimin ke sana. Nah, itu. Nah, istri kalian yang namanya Susi dipanggil mereka, Susi, ayo dong, ngopi. Udah ngopi yang mereka. Ya. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, selagi kita masih mau istighfar, selagi kita masih mau bertobat, selagi kita masih mau memperbaiki diri kita, menyelamatkan diri kita, maka sebanyak apapun dosa kita, insya Allah akan tetap mendapat ampunan dari Allah, selagi kita tidak menyekutukan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.